Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anila Sari, kelas KM 701, mata kuliah Kampanye Digital dan Publisitas. Di sini saya akan membuat video untuk kampanye CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Di sini saya akan menyampaikan apa saja tujuan kampanyenya, kemudian sasarannya, tema dan pesan kampanye, kemudian strategi komunikasi sampai taktiknya, kemudian timeline juga evaluasinya. Dalam rangkaian kampanye CSR, yaitu menciptakan dampak sosial lingkungan yang positif, meningkatkan citra perusahaan sebagai respon terhadap yang peduli pada masyarakat, membangun hubungan jangka panjang dengan komunitas lokal, misalnya seperti itu. Kemudian sasarannya komunitas lokal atau penduduk sekitar seperti instansi pendidikan, SD, SMP, SMA sampai LSM, lokal dan pemerintah daerah kita libatkan dalam sasaran kampanye CSR restoran kami. Nah, kemudian tema dan pesan kampanyenya. Temanya ini kami untuk dalam kuliner China ya, bersama untuk menikmati makanan khas China. Jadi orang Indonesia pun harus, ya menurut saya harus bisa mengkonsumsi makanan-makanan dari Tiongkok ini, karena memang makanan dari Tiongkok ini terbilang sangat cukup sehat ya, karena rata-rata bahan-bahan. Kemudian rangkaian kampanye CSR yang kami buat untuk restoran Tiongkok kami, yaitu strategi komunikasinya, seperti strategi edukasi, memberikan edukasi langsung melalui workshop atau seminar. Kemudian strategi aksi sosial, programnya nyata yang berdampak pada masyarakat. Kemudian strategi publisitasnya, mempublikasikan kegiatan CSR ya, Corporate Social Responsibility, untuk memperkuat citra yang positif. Kemudian taktik kampanye CSR, kita di sini melakukan program latihan memasak, tata boga di ruang publik, edukasi pengolahan bahan makanan yang sehat di sekolah-sekolah. Kemudian kami mendonasikan fasilitas umum berbagai makanan untuk semua orang yang sekiranya dapat mencobanya dari menu-menu restoran Tiongkok kami. Kemudian konten dokumentasi CSR untuk sosial media dan media lokal, kolaborasi dengan komunitas chef atau koki, juga influencer-influencer yang ada di sekitar restoran Tiongkok kami. Baik, selanjutnya untuk timeline waktu yang kami siapkan dalam kampanye CSR ini kurang lebih lama dari kampanye marketing ya, karena memang timeline dari kampanye CSR ini kita melalui banyak sekali perencanaan, kolaborasi dengan stakeholder misalnya, kemudian mengimplementasikan kegiatan lomba memasak, workshop tata boga, dan mengenalkan berbagai makanan-makanan yang ada di restoran Tiongkok kami. Dan yang terakhir adalah seperti biasa kita mengadakan evaluasi jumlah menu masakan dan tingkat survival rate-nya ya. Jumlah peserta edukasi di sekolahnya, kita hitung juga publisitas medianya, clippingnya, reach-nya, impression-nya ya, seperti itu, sama seperti kampanye marketing tadi yang pertama saya sampaikan. Kemudian perubahan persepsi masyarakat terhadap perusahaan melalui survei citra untuk perusahaan yang telah kami buat, bagaimana testimoninya dari restoran Tiongkok kami, seperti itu, apakah rate-nya bagus, memberikan survei yang benar-benar valid untuk kami perbaiki, untuk kami tampung di persepsi di perubahan kampanye CSR yang akan datang, seperti itu.
Dan yang terakhir adalah seperti biasa kita ada Baik, mungkin itu saja kampanye CSR yang dapat saya sampaikan pada kali ini pada tugas UTS ujian tengah semester dalam mata kuliah Campaign Digital dan Publisitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.